Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Emil Hamputra Pratama. Di sini saya akan membahas kembali materi praktikum akuntansi biaya mengenai biaya overhead pabrik departemen tunggal. Nah, sebelum kita ngebahas soalnya yang kemarin sudah dijelaskan, maka kita baiknya menjelaskan atau membahas dulu mengenai materinya ya. Nah, jadi kemarin saya sudah memberikan tugas mengenai biaya overhead pabrik departemen tunggal dan pembahasannya itu berarti ya masih sama ya biaya overhead pabrik. Jadi nanti minggu depan bakal ngebahas mengenai biaya overhead pabrik secara departemen. Maksudnya kalau departemen tunggal ini adalah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh satu departemen aja satu bagian. Tapi kalau departemen biaya overhead pabrik per departemen nanti biaya overhead pabriknya biasanya dikalkulasikan dengan departemen 1, departemen 2, departemen 3 dan ya tergantung berapa banyak departemen untuk memproduksi. Gitu. Nah, definisi dan jenis overhead pabrik di mana overhead pabrik adalah semua biaya produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasikan dan dialokasikan pada produk. Ya, bisa dikatakan juga bahwa overhead pabrik adalah semua biaya produksi yang tidak terkategori bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi simpelnya yang kedua ya, semua biaya produksi yang tidak terkategori bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, itu bisa dikatakan sebagai biaya overhead pabrik. Lalu ada beberapa jenis, yaitu ada jenis overhead pabrik itu ada yang satu bahan penolong, yang kedua tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga biaya produksi tak langsung lainnya. Karakteristiknya yaitu tidak dapat diidentifikasi pada produk jadi, memiliki jenis pola perilaku hubungan terkait dengan volume produksi. Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama ada tidak dapat diidentifikasikan pada produk jadi. Ya memang biaya overhead pabrik ini atau overhead pabrik bentuknya overhead pabrik itu tidak dapat diidentifikasi secara jelas ke produk jadinya. Ya kayak tadi contohnya tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja tak langsung itu kan yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi, misalnya kayak kurir, kayak satpam. Nah, itu gimana kita tahu dari produk itu berapa gaji si supirnya, berapa gaji si kurirnya, dan berapa gaji si satpam, kan nggak bisa tahu gitu kan. Makanya sulit bahkan tidak dapat diidentifikasi dari si produk jadinya berapa nih kira-kira overhead pabriknya gitu. Lalu ada pola overhead pabrik. Yang pertama ada tetap, di mana besarnya tidak terkait dengan volume produksi. Ada contohnya PBB untuk gedung pabrik, depresiasi peralatan, bangunan, pokoknya saya tetap lah ya. Terus sewa gedung pabrik, gaji manajer pabrik, dan asuransi. Itu contohnya. Lalu ya pola yang kedua yaitu ada variabel, di mana besaran biayanya itu berbanding lurus dengan volume produksi. Contohnya biaya bahan penolong, depresiasi peralatan dan bangunan, tapi dengan metode jumlah output. Sedangkan tadi kalau pola overhead pabrik pakai yang tetap, pola tetap maksudnya, itu contohnya pakai metode garis lurus. Sedangkan kalau pola OP variabel itu berdasarkan jumlah output. Dan pola OP campuran atau OP di sini overhead pabrik ya. Pola overhead pabrik campuran itu memiliki dua sifat, yaitu berubah pada saat tingkat produksi tertentu terlewati. Di mana contohnya itu OP akan tetap OP akan tetap, tapi jika jumlah unit diproduksi melebihi 10.000 unit, maka OP naik. Maka variabelnya bertahap. Contohnya biaya listrik, biaya inspeksi, dan pengawasan pabrik. Nah, terus ada juga tadi kan memiliki dua sifat. Sifat yang pertama tadi sudah disebutkan ya. Sifat yang kedua ini berubah atau bervariasi mengikuti volume produksi tetapi tidak dalam proporsi yang sama. Contohnya biaya utilitas dalam pemeliharaan dan peralatan pabrik. Ini sistem biaya aktual dan normal. Mungkin ini di skip dulu karena nggak begitu dibahas. Nah, ada beberapa manfaat penerapan tarif overhead, di mana ada menentukan biaya produksi, menentukan harga jual produk, identifikasi ketidakefisienan, lalu melandaikan fluktuasi bulanan akibat adanya biaya overhead pabrik aktual yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi, salah satu yang kita tangkap dari manfaat penerapan tarif overhead pabrik itu, kita nanti bisa tahu biaya produksinya berapa, harga pokoknya tuh berapa kira-kira ya. Terus berapa yang bisa kita
harga berapa kita bisa ngejual si produk ini. Itu bisa kita estimasikan dengan kita menerapkan tarif overhead pabrik ini. Lalu dengan adanya tarif overhead pabrik ini juga bisa mengidentifikasi ketidakefisienan. Jadi udah ditarifin segini, misalnya 5.000 nih buat beli si bahan penolong A. Ternyata pas kita beli bahan penolong ini harganya 6.000. Nah, itu bisa jadi ketidakefisienan. Nah, dari harga 5.000 sampai 6.000 itu sendiri bukan berarti karena emang harganya mahal, tapi bisa jadi karena mungkin barangnya nggak sesuai, barangnya tidak sesuai dengan klasifikasi, kriteria, dan lain sebagainya. Nah, maka daripada itu bisa disebut sebagai ketidakefisienan. Lalu ada beberapa penentuan tarif overhead pabrik dengan departemen tunggal. Yang ada ada 8 langkah penentuan tarif OP. Yang pertama itu tentukan tingkat aktivitas estimasian. Yang kedua, tentukan anggaran overhead pabriknya. Yang ketiga, tentukan basis aktivitas yang tepat. Yang keempat, hitung tarif OP yang dibebankan. Yang kelima, peroleh input aktual yang digunakan. Yang keenam, aplikasikan tarif OP yang dibebankan. Yang ketujuh, hitung variansi atau selisih overhead pabrik dibebankan secara dengan aktual. Dan yang terakhir yaitu disposisi variasi yang terjadi. Nah, yang pertama tadi kan ada tentukan aktivitas estimasi. Ada 5 nih. Sebenarnya ini tinggal pilih salah satu sih. Ada kapasitas teoritis, ideal, terus kapasitas praktikal, realistik, kapasitas normal atau jangka panjang, kapasitas aktual, ekspektasi atau jangka pendek, dan kapasitas menganggur atau berlebih. Yang kedua ada tentukan anggaran OP. Nah, biasanya ini ditentukan berdasarkan dari anggaran itu dibentuk biasanya berdasarkan dari laporan-laporan anggaran laporan realisasi overhead pabrik di tahun sebelumnya atau laporan produksi sebelumnya gitu. Jadi dilihat nih misalnya biaya overhead pabrik di kemarin itu sekitar 400. Oh, sekarang mungkin 500. Nah, itu kan yang 500 ini berarti dianggarkan. Yang kemarin yang 400 itu sebagai realisasinya, maka dianggarkannya 500. Tapi kan namanya juga anggaran, itu belum tentu sama dengan praktiknya gitu. Jadi kita menganggarkan 500 ya belum tentu juga yang keluar bakal 500. Bisa lebih, bisa kurang gitu. Maka tentukan anggaran OP. Yang ketiga ada tentukan basis aktivitas. Nah, aktivitas yang tepat ini bisa melalui unit produksi, terus ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam kerja langsung, jam mesin, dan transaksi. Jadi tergantung dari si aktivitasnya nanti yang dipakai yang mana. Nah, baru yang keempat itu hitung tarif OP-nya berdasarkan dari si aktivitas yang tepat tadi gitu kan. Misalnya diketahui bahwa anggaran overhead pabriknya berapa dan diketahui bahwa berapa unit yang akan diproduksi. Nah, itu berarti nanti ketahuan tuh si unit produksi rumusnya adalah anggaran overhead pabrik dibagi taksiran unit produksi. Maka rumusnya dengan rumus seperti itu maka akan tahu nih tarifnya berapa. Lalu begitupun biaya bahan baku, di situ bisa diestimasi berapa atau ditaksir berapa biaya bahan bakunya dari overhead pabriknya. Jadi berapa persen gitu kan. Nah, ini yang dikatakan tarif-tarif overhead pabrik dengan ada 5 cara sebenarnya ya, tapi tergantung dari aktivitas yang dipakai dan ketersediaan datanya. Dan ketika kita udah menyelesaikan hitungan tarifnya, kita perlu menjurnal atau menghitung biayanya yang dibebankan. Yang dibebankannya berapa dari tarif yang sudah kita hitung, terus sekiranya nanti berapa yang dibebankan dan berapa yang aktualnya. Nah, nanti muncullah selisih. Nah, selisih ini kalau di sini ada langkah ke-6 yaitu disposisi variansi. Variansi di sini adalah selisih ya maksudnya. Nah, jika OP dibebankan itu lebih besar daripada OP aktual, maka over applet. Artinya ketika overhead pabrik itu lebih besar dibebankannya, tapi yang kita keluarkannya itu lebih kecil, maka itu sebagai over applet atau lebih bayar. Jadi misalnya kayak tadi contohnya kita membebankannya itu 500. Oh, ternyata kita tuh pas kita mau beli bahan baku itu tadi dianggarkan 500, pas kita ke warungnya langsung cuma 300. Nah, itu kan yang aktualnya 300, yang dibebankan atau yang planningnya itu cuma 500. Nah, artinya kan ada selisih dong 200. Nah, 200 ini over applet karena kita melebihkan kita kelebihan si overhead pabrik gitu, sedangkan aktualnya cuma 300 gitu. Nah, sebaliknya jika overhead pabrik itu dibebankan kurang daripada atau lebih kecil daripada overhead pabrik aktual, maka
kita itu under applet atau kurang pembebanan. Jadi ketika kayak tadi misalnya dibebankan 500, ternyata ketika kita ke warung buat beli bahan bakunya 800. Nah, itu kan ada selisih 300. Itu disebut variansi dan itu under applet karena yang kita bebankan cuma 500 dan yang kita keluarkan ternyata 800, maka under applet atau kurang. Nah, jurnalnya juga itu juga di jurnal ya, selisih juga. Di sini ada jurnalnya dari materi ini, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini jurnal over applet kalau misalnya dia kelebihan. Nah, kalau yang kedua ini under applet, maksudnya dia kurang daripada yang dibebankan. Nah, untuk perlakuan lebih atau kurangnya itu bisa dilakukan atau dihadapkan kepada persediaan produk dalam persediaan produk dan proses, persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Jadi sebenarnya kan di sini ada jurnal overhead pabrik terbeban kurang atau overhead pabrik terbeban lebih misalnya. Nah, itu bisa dialokasikan ke sini. Tergantung ya, ini tergantung dari soalnya atau tergantung dari kegiatannya, lebihnya di bagian mana gitu. Jadi dianalisis lagi. Tapi kalau misalnya nggak diketahui daripada ini lebihnya atau kurang di mana, ya udah sebut aja sebagai overhead pabrik terbeban kurang. Seperti itu. Ini untuk pembahasan mengenai overhead pabrik ya. Lalu selanjutnya mungkin ke latihan soal ya. Ilham bakal ngebahas mengenai latihan soal nomor 2 karena nomor 1 ini sebenarnya tinggal ngitung aja ya. Tinggal ngitung dari tarif yang udah dari data yang sudah ada, jadi tinggal dihitung. Nah, Ilham mau membuat yang ada hitungannya sekaligus ada jurnalnya. Nah, di soal nomor 2 berarti kan. Di soal nomor 2 ini ada PT Sarana Jaya Chemical merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi lem perekat berkualitas tinggi untuk sepatu, kertas, kardus, plastik, tekstil, dan lain sebagainya. Selama proses produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya atau biaya yang benar-benar terjadi aktual ya. Terus sementara biaya overhead pabrik didasarkan pada tarif yang ditentukan di awal. Anggaran biaya overhead pabrik untuk periode yang akan datang didasarkan pada tingkat produksi sebesar 64.500 unit dengan rincian biaya bahan tidak langsung 120.000, tenaga kerja tidak langsung 97.111.4 biaya bahan tidak langsung 120 juta, tenaga kerja tidak langsung 97.114.000, penyusutan 427.800.000 dan lain sebagainya sampai ke seragam kantor 3.120.000. Nah, ini data bahan tidak langsung sampai seragam kantor itu data ini dibuat berdasarkan anggaran. Nah, anggaran ini dibuat berdasarkan laporan realisasi dari tahun sebelumnya. Berarti misalnya gini, bahan tidak langsung sekarang dianggarkan 120 juta. Karena mungkin biaya bahan tidak langsung di tahun 2000 berapa misalnya untuk memproduksi sebanyak 64.500 itu mungkin 119 juta doang. Nah, sekarang dinaikin 120 juta. Nah, ini mungkin udah dibahas di materi penganggaran ya. Jadi ini nggak dibahas gimana ceritanya kita bisa dapat angka 120 sampai 3.120, tapi kita lebih ngebahas cara perhitungan tarifnya berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, materi anggaran ini sudah dibahas oleh dosen pengampunya sendiri ya, atau lihat lagi materi mengenai penganggaran. Nah, ternyata selama periode produksi tersebut, biaya overhead pabrik aktualnya atau yang benar terjadinya itu sebesar 945 juta dan produk yang dihasilkannya sebanyak 63.000. Jadi kalau ini di jumlah itu hasilnya beda pasti sama 945 karena ini kan cuma dianggarkan. Nah, sedangkan ini tuh aktualnya yang benar-benar terjadi gitu loh. Yang ternyata dari anggaran itu ya jadi sebesar ini gitu kan si overhead pabriknya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu hitungnya besar tarif biaya overhead pabrik. Yang kedua, hitung besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan atau BOP applet ke dalam produk yang dibebankan ya. Yang ketiga, yang selisihnya. Hitung selisih BOP, apakah selisihnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat informasi tersebut. Nah, yang pertama, hitung besarnya tarif biaya overhead pabrik. Nah, tarif BOP ini berdasarkan aktivitas jumlah produk ya.
atau kapasitas produksi. Nah, rumusnya anggaran BOP dibagi anggaran jumlah produk. Anggaran BOP itu didapatkan dari tabel ini. 120 juta ditambah sampai ke 3.120. Nah, kalau dijumlah hasilnya adalah 935 juta 250 ribu. Di mana anggaran jumlah produknya itu untuk memproduksi sebanyak ini dari bahan tidak langsung sampai ke seragam kantor itu sebenarnya cuma memproduksi 64.500 unit. Nah, maka pembaginya adalah 64.500. Jadi kita untuk membuat produk dianggarkan untuk membuat produk 64.500 unit itu mengeluarkan biaya 935.250.000. Tapi ini cuma anggaran ya, dikira-kirakan sekitar segitu. Nah, ternyata tarif BOP-nya itu tarif BOP-nya yaitu 14.500 unit gitu. Nah, ini tarif BOP yang dianggarkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu hitung besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan atau BOP applied ke dalam produk. Nah, tarif BOP tadi sudah diketahui bahwa 14.500 per unitnya ya. Ini per unit, sorry. Per unitnya. Nah, dikali BOP applied itu dihitung melalui tarif BOP dikali kapasitas sesungguhnya atau hasil produksi yang sebenarnya. Tadi kan dianggarkannya 64.500, ternyata yang diproduksi itu cuma 63.000 secara sesungguhnya, yang realisasinya. Gitu kan. Nah, maka tinggal dikali aja nih 14.000 dikali 14.500 dikali 63.000. Nah, hasilnya adalah BOP yang dibebankan yaitu 913.500.000. Nah, rumusnya jurnalnya adalah PDP atau produk dalam proses untuk BOP pada BOP applied atau BOP dibebankan sebesar 913.500.000. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu hitung selisih BOP, apakah selisih tersebut terlalu tinggi atau over applied atau terlalu rendah under applied. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menghitung selisih atau varians atau selisih ini kita harus membandingkan antara yang aktual dan anggaran ya. Berarti kan tadi aktual itu diketahui di soalnya adalah 945 juta dan yang applied-nya yang dibebankan itu 913.500.000. Maka ada selisih sebesar 31.500.000. Nah, ini artinya under applied karena dia yang dianggarkan itu cuma 913.500.000. Tapi yang terjadi di lapangan untuk memproduksi suatu produk tadi itu adalah 945 juta secara aktualnya. Maka kurangkan biaya overhead pabrik yang tadi udah dibebankan 913, ternyata 945 juta gitu kan. Artinya ada kekurangan biaya overhead pabrik sebesar 31.500.000. Maka jurnalnya adalah BOP applied itu 913.500.000 yang dibebankan ya. Tadi kan BOP applied yang di nomor 2 ini ada di sebelah kredit. Nah, kita debitkan karena kan ini udah habis nih, anggaplah habis gitu kan. Nah, BOP aktualnya dikreditkan 945 juta. Nah, selisihnya masuk ke selisih BOP 31.500 di sebelah debit. Karena kalau under applied pasti dia selalu debit. Tapi kalau over applied atau lebih beban pasti dikredit gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kita bahas mengenai BOP untuk departemen atau tarif tunggal gitu. Oh ya, soal yang dibahas di sini dibuat oleh Kamaiti Mulanda angkatan 18 di S1 FE Unpak jurusan akuntansi ya. Jadi itu aja yang mungkin kita bisa bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.